Kami di sini akan mempresentasikan tentang review jurnal dari kelompok kami. Sebelumnya, anggota kelompok kami ada 3 orang, yaitu saya sendiri, Arya Dwinanto, dengan NIM 21103111054, kemudian ada Miftahudin Hidayat dengan NIM 064, dan ada Raja Syadam Al Imron dengan NIM 049. Kemudian judul jurnal yang kami review yaitu Performance Enhancement of Heatsink with Bench and Interrupt Fins. Kemudian penerbitnya itu dari Elsevier, dan penulis jurnalnya yaitu ada Rahul Rai, Aurovinda Mohanty, Pandap Patro, dan Kartik Chandra Tripathi. Dan instansi asal penulisnya berasal dari Department of Mechanical Engineering, Veer Surendra Sai University of Technology, Burla, Odisha, India. Kemudian introduksinya, jadi heatsink beroperasi pada teknik pendinginan pasif telah mendapatkan popularitas di kalangan produsen untuk menghilangkan panas. Nah, heatsink ini sendiri yaitu adalah jenis penukar panas dengan sirip yang terpasang di atasnya, kemudian meningkatkan luas permukaan sehingga menambah pembuangan panas. Melalui konduksi, ia menerima panas dari satu chip, dan menghilang ke media di sekitarnya atau biasanya udara dengan konveksi yang digerakkan oleh gaya apung. Kemudian berdasarkan literatur yang telah tersedia sebelumnya mengemukakan bahwa variabel seperti jarak antar sirip, panjang, suhu dasar, dan tinggi pada kinerja heatsink mempengaruhi performa dari heatsink itu sendiri. Sebagian besar studi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kinerja heatsink berukuran besar. Oleh karena itu, studi tentang peningkatan perpindahan panas dari heatsink yang berukuran kecil dengan sirip terputus hampir tidak tersedia sejauh pengalaman penulis jurnal. Selain itu, literatur yang ada hampir tidak melaporkan studi kinerja pada heatsink dengan kombinasi sirip bercabang dan terputus. Kemudian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kinerja heatsink berukuran kecil dengan membuat analisis kinerja sirip bercabang dan terputus untuk mengeksplorasi kemungkinan peningkatan perpindahan panas sekaligus menjaga volume heatsink keseluruhan agar tetap dengan menggunakan simulasi numerik. Dan deskripsi penelitiannya itu seperti dapat dilihat gambar samping menunjukkan domain komputasi dan dimensi detail dari heatsinknya. Dimensi plat dasarnya yaitu lebar, tinggi, dan tebal, mempunyai ukuran sebesar 80 mm kali 50 mm dan kali 5 mm. Kemudian lebar sirip berukuran 30 mm, tingginya 50 mm, dan lebarnya 3 mm. Kemudian seperti gambar samping, pada jurnal ini memiliki 6 jenis konfigurasi heatsink yang berbeda, yang dimana untuk kasus 1 memiliki konfigurasi sirip kontinu tanpa interupsi dan percabangan. Kemudian untuk kasus yang kedua mewakili sirip terputus di mana bahan sirip diiris atau dihilangkan di tempat-tempat tertentu. Kemudian untuk kasus yang ketiga hingga kasus ke-6, peneliti telah mempertahankan jumlah sirip utama sebanyak 7 untuk memungkinkan percabangan sirip, dan 2 sirip sekunder menonjol dari satu sisi sirip primer untuk konfigurasi kasus 3. Selanjutnya. Masuk ke bagian hasil dan pembahasan dari penelitian. Tujuan dari penelitian ini sudah disebutkan tadi, dan hasil yang dibahas dari penelitian ini ada tentang beberapa hal sebagai berikut. Next. Nah, jadi di sini ada variasi dari perpindahan panas berdasarkan jumlah dari fins atau sirip dan jumlah interruption. Jumlah dari fins ini diamati dari case 1 sirip tadi yang kontinu, dan berdasarkan variasi jumlah interruption tadi pada case 2. Pada gambar ini diketahui bahwa nilai kalor tertinggi terjadi ketika jumlah siripnya yaitu 9, dan ketika jumlah siripnya melebihi 9, Q-nya berkurang. Hal ini dikarenakan kekuatan perpindahan panas konveksi berkurang
sebab aliran udara terbatas dan perpindahan panas didominasi oleh secara konduksi ketika jumlah sirip melebihi 9. Lalu dari gambar B mengenai variasi laju perpindahan panas sebagai fungsi dari jumlah interupsi, dalam kasus 2 ditemukan bahwa untuk panjang celah G sama dengan 1 mm dengan meningkatnya jumlah interupsi area atau daerah putus-putus tadi pada case 2 yang tersedia untuk perpindahan panas berkurang, dan oleh karena itu terjadi penurunan laju perpindahan panas karena jumlah interupsi meningkat di atas nilai tertentu. Next. Nah, mengenai thermal boundary layer atau lapisan batas thermal berkembang di kedua sisi patahan sirip primer karena adanya interupsi sirip pada case 2, serta peningkatan aliran udara panas dan dingin mengakibatkan peningkatan pembuangan panas. Namun dengan bertambahnya jumlah interupsi, area yang tersedia untuk perpindahan panas semakin berkurang, dan oleh karena itu penurunan laju perpindahan panas karena jumlah interupsi meningkat. Pada saat percobaan pada perubahan temperatur 50 derajat Celcius, heat transfer untuk case 2 sekitar 2,19% lebih tinggi dibandingkan dengan case 1. Untuk case 3, yaitu di mana sirip bercabang ada di satu sisi sirip primer atau sirip utama, heat transfer-nya sekitar 7,1% lebih kecil dari case yang pertama. Penurunan ini disebabkan berkurangnya luas permukaan kontak panas, yaitu case 3 luas permukaannya 6,16% lebih kecil dari case 1. Next. Perpindahan panas meningkat saat sirip sekunder menjauh dari pelat dasar. Ini dapat diketahui berdasarkan grafik pada gambar 9A ini, di mana semakin jauh jarak sirip sekunder dari pelat dasar, nilai perpindahan panasnya semakin tinggi. Lalu kenaikan heat transfer dengan posisi sirip sekunder atau disimbolkan dengan E kurang signifikan pada perubahan temperatur yang lebih rendah, namun lebih menonjol pada nilai yang lebih tinggi. Seperti dari grafik, pada perubahan temperatur 10 derajat, perubahan tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan pada perubahan temperatur sama dengan 60 derajat. Ini disebabkan oleh Bouncy effect yang diinduksi oleh sirip sekunder, meningkat dengan adanya peningkatan suhu pelat dasar. Oleh karena itu, peningkatan Q terhadap E atau posisi sirip sekunder terlihat pada perubahan temperatur yang lebih tinggi. Next. Jadi gambar 10 ini adalah variasi dari heat transfer dan specific heat transfer terhadap perubahan temperatur. Pengaruhnya, perpindahan panas tertinggi terjadi pada konfigurasi di kasus 6, sedangkan laju perpindahan panas terkecil terjadi pada sirip kasus 3, diketahui dari grafik tersebut. Perpindahan panas spesifik, yaitu perpindahan panas per satuan berat atau W dalam satuan W per kilogram, dianggap penting karena menunjukkan seberapa efektif massa sirip tertentu dapat menghilangkan panas. Nah, dari gambar B diketahui perpindahan panas spesifik untuk ke-6 konfigurasi sirip, ke-6 kasus. Dapat dilihat panas Q yang paling rendah untuk kasus 3. Dari gambar 10A dan B dapat diamati bahwa laju perpindahan panas dan perpindahan panas spesifik tertinggi ada di
terkonfigurasi di kasus 6. Boleh di next. Nah, karena semua sirip memiliki konduktivitas termal yang sama, laju perpindahan panas akan lebih tinggi untuk sirip yang mengalami penurunan suhu yang lebih tinggi. Hal yang sama dapat diamati dari kontur suhu 3 dimensi dari gambar berikut. Terlihat bahwa penurunan suhu maksimum terjadi pada kasus 6, sedangkan penurunan suhu minimum terjadi pada kasus 3. Boleh di next. Nah, dan selanjutnya akan dijelaskan sebagai berikut. Oke, selanjutnya pada gambar 12 diilustrasikan perpindahan panas melalui garis aliran seperti gambar di samping. Garis aliran untuk berbagai kasus susunan pada sirip yang dimana bidangnya diilustrasikan sebagai X sama dengan 10 mm dari dasar ditunjukkan pada gambar 12 di samping. Dapat dilihat bahwa besarnya kecepatan ke atas relatif lebih tinggi untuk kasus 6 dan lebih kecil untuk konfigurasi sirip pada kasus nomor 3. Kasus 6 menghilangkan panas maksimum dan harus memiliki kecepatan hisap yang lebih tinggi daripada konfigurasi lainnya. Boleh next. Kemudian di sini ada variasi dari bilangan Nusselt dan efektivitas dan perbedaan konfigurasi dari sirip itu sendiri. Pada gambar 13A di atas, bahwa untuk sebagian besar rentang delta E, angka bilangan Nusselt minimum adalah untuk kasus nomor 5 dan maksimum untuk kasus nomor 6. Dapat diperhatikan bahwa meskipun perpindahan panas atau Q minimum untuk kasus 3, bilangan Nusselt menjadi terendah untuk kasus 5, terjadi karena adanya peningkatan luas permukaan. Kemudian pada gambar 13B di atas, untuk kasus konfigurasi sirip tertentu, nilai keefektifan meningkat dengan diikuti peningkatan delta T. Peningkatan keefektifan dengan diikuti peningkatan delta T ini disebabkan oleh adanya peningkatan patulan pada suhu yang lebih tinggi. Boleh di next. Kemudian untuk kesimpulannya sendiri, untuk laju perpindahan panas spesifik yang dimana Q per M paling tinggi terdapat pada kasus 6 dan yang paling rendah terdapat pada kasus 5. Kemudian untuk bilangan Nusselt paling tinggi sendiri terdapat pada konfigurasi kasus nomor 6, sedangkan bilangan Nusselt minimum untuk konfigurasi nomor 5. Kemudian berat dari unit heatsink kasus nomor 6 sendiri paling rendah di antara 6 kasus lainnya, yaitu sekitar 12,26% lebih kecil dari sirip kontinu, yaitu untuk kasus nomor 1. Kemudian kesimpulan berikutnya yaitu untuk perbedaan suhu antara suhu dasar dan lingkungan atau delta T dalam kisaran 10 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius, seperti gambar tabel di atas, didapatkan perpindahan panas tertinggi terdapat pada kasus nomor 6 dan perpindahan panas terkecil berada pada kasus nomor 3. Next. Jadi kesimpulan dari semuanya yaitu keefektifan sirip paling tinggi terdapat pada kasus nomor 6. Dan untuk konfigurasi heatsink tertentu, keefektifan meningkat dengan peningkatan delta T. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kasus nomor 6 adalah konfigurasi terbaik karena perpindahan panasnya paling tinggi dan pengurangan beratnya juga maksimal. Kemudian simulasi numerik heatsink berukuran kecil menunjukkan bahwa memotong sirip secara marginal dapat meningkatkan perpindahan panas. Lalu dengan kombinasi sirip bercabang dan sirip putus-putus, perpindahan panas mengalami peningkatan disebabkan disrupsi lapisan batas atau disebabkan oleh sirip terputus tadi dan efek cerobong dihasilkan dengan meletakkan sirip sekunder. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kira-kira ada yang mau bertanya, dipersilakan.
Iya, Farel, silakan. Izin bertanya ya. Oke. Mungkin bisa nggak minta tolong dijelasin lebih lagi tentang apa itu bilangan Nusselt yang secara lebih mudah dipahami gitu. Tentang bilangan Nusselt ya? Iya, Nusselt, ya itulah. Oh, oke. Oke. Terima Tunggu kasih ya. sebelumnya. Oke. Apakah ada lagi yang ingin bertanya atau memberi tanggapan? Oke, Rifat, silakan. Ya, mau izin tanya. Tadi kan sempat disebutin tentang heatsink ya. Jadi mau tanya sebenarnya untuk heatsink itu apa sih? Dan biasanya itu heatsink digunakannya di mana? Oke. Masih. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Iya. Jika mau bertanya dipersilakan. Terus izin bertanya, kan di situ ada heatsink ya. Apa sih yang mempengaruhi perpindahan panas itu dapat terjadi dengan baik dengan heatsink tersebut? Terima kasih. Oke, baik. Di sini saya ingin izin untuk menjawab pertanyaan dari Alvaro, di mana pertanyaannya boleh dijelaskan lebih lagi apa itu bilangan Nusselt? Bilangan Nusselt itu sendiri adalah rasio pindah panas konveksi konduksi yang menunjukkan proses perpindahan panas pada dinding pipa atau pada lapisan batas atau boundary layer dalam kasus pada permukaan fluida. Kira-kira itu jawabannya. Terima kasih. Oke, mungkin selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Rifat, yang dimana pertanyaannya itu adalah apa sih itu heatsink dan di mana biasanya heatsink itu digunakan. Oke, jadi heatsink itu adalah alat penukar panas pasif yang memindahkan panas yang dihasilkan oleh suatu alat elektronik ataupun mekanik ke sebuah medium fluida. Yang biasanya
medium fluida tersebut, yaitu berupa pendingin udara ataupun cair. Dan kemudian panas yang dikeluarkan dari alat atau alat elektronik tersebut dapat terjaga pada suhu yang optimal. Kemudian heatsink ini sendiri biasanya digunakan pada alat elektronik, yaitu salah satu contohnya komputer, dan di komputer tersebut heatsink biasanya ditaruh di bagian pendingin yang berada di prosesor, sehingga suhu prosesor yang ada di komputer dapat terjaga suhunya sehingga kinerja komputer dapat optimal. Mungkin sekian. Lanjut. Oke, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan Alia tadi mengenai apa sih yang mempengaruhi heat transfer pada heatsink. Setidaknya dalam penelitian ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya yaitu jarak antara sirip sekunder terhadap plat dasar, base plate, lalu ada panjang sirip juga, lalu luas permukaan sirip, di mana tadi kita ketahui interupsi sirip berpengaruh pada heat transfer yang dihasilkan. Lalu juga ada perubahan suhu panas dan tinggi pada kinerja heatsink itu sendiri. Lalu juga ada mungkin material, cuman karena pada penelitian ini materialnya digunakan sama semua, jadi tidak diketahui pengaruhnya. Itu sih. Bagaimana Alia, apakah cukup menjawab? Iya, cukup menjawab. Terima kasih. Oke. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin apabila yang sudah tidak ada yang bertanya, mungkin sekian dari presentasi review jurnal dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, untuk kelompok yang sudah melakukan presentasi,